Oke, selamat bertemu kembali di pelajaran metodologi penelitian ini yang akan melanjutkan pembahasan tentang latar belakang, penulisan latar belakang dalam penelitian. Nah, penulisan latar belakang dalam penelitian ini ada beberapa gaya ya, tapi di sini secara umum biasanya seperti yang contoh sebelumnya itu yang pertama biasanya menggambarkan yang general atau lebih general dari topik yang akan ditulis. Lalu setelah itu baru masuk ke spesifik. Nah, di sini kita akan membahas melalui contoh. Kenapa saya langsung contoh? Karena biasanya contoh ini langsung bisa diaplikasikan dibandingkan dengan teori. Jadi kalau contoh nanti sekalian teorinya dikasihkan di situ, lalu langsung aja ini nih contoh-contohnya. Jadi nanti Anda menulisnya juga sebaiknya mencontoh contoh-contoh yang sudah disajikan. Judul penelitiannya adalah Enhancement of Summer Monsoon Rainfall by Tropical Cyclones in Northwestern Philippines. Jadi peningkatan hujan pada saat summer monsoon, jadi pada saat musim panas ya, summer monsoon, oleh akibat tropical cyclone di daerah northwestern, di daerah barat laut, di daerah barat laut Filipina. Nah, ini jurnalnya, ini diterbitkan oleh Journal of the Meteorological Society of Japan. Jadi yang menerbitkan itu dari Jepang. Ini juga jurnal yang cukup bagus. Itu terbit tahun 2019. Yang nulis satu orang, Gary Baptasa. Nah, ini luar biasa, ini jarang menulis satu orang. Walaupun ini bukan tidak mungkin, kalau topiknya menarik, bagus, itu pasti akan diterbitkan. Apalagi tulisannya memang luar biasa ya. Ini di sini peningkatan hujan, kira-kira peningkatan hujan pada saat summer monsoon akibat tropical cyclone di daerah Filipina. Jadi musim hujan memang meningkat. Nah, hujannya meningkat, tetapi ditingkatkan lagi karena tropical cyclone. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sangat menarik ya, sangat menarik karena di sini juga disebutkan. Coba kita lihat di introduction-nya, ini masih general biasa ya, masih mungkin pengertiannya apa, lalu aspek-aspek terjadinya itu seperti apa, waktunya kapan dan seterusnya itu biasanya disebutkan di pendahuluan. Dan karena dia bentuknya paper, maka dia harus sangat-sangat singkat, padat, dan jelas. Di sini disebutkan, in the Philippines, the rainy season is officially declared at the onset of the tropical western northern Pacific, atau WNP. Ini biasanya rujukannya dari Binwang ya. Yang daerahnya, kalau kita identifikasi, ini daerahnya 10 sampai 20, 110 sampai 160. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dan dideklarasikan oleh ini ya, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. Jadi kalau di Indonesia seperti BMKG, tapi ini ditambah dengan astronomi. Terus kemudian ini rujukannya dari Binwang. Lalu kemudian bagaimana identifikasinya? Nah, di Southwest, di bagian barat daya Southwest monsoon, di barat daya monsoon atau local language itu habagat. Jadi Southwest monsoon itu kalau dalam bahasa orang Filipina ada bagian selatannya itu namanya habagat yang membawa uap air basah dari daerah Laut Cina Selatan (SCS). Nah, jadi masing-masing tempat, misalkan SCS ini kan secara internasional, secara peta kan kita bisa nyebutnya Laut Cina Selatan. Tapi orang Filipina punya sebutan sendiri, yaitu West Philippine Sea, jadi Laut Barat Filipina. Nah, kemudian the Southwest Monsoon Regime atau habagat ini itu selalu ini di sini usually start by end of May. Jadi selalu diawali dari akhir Mei. Akhir Mei dan atau Juni, kemudian berakhir pada bulan September.
Nah, studi by Assumption dan Jose tahun 80. Jadi, kenapa dia ngambil referensi 80? Dia ingin ya ibaratnya menunjukkan loh ini studi paling awal tuh kayak kira-kira kayak gini di Filipina. Ditemukan 43% hujan di Filipina itu terjadi pada musim ini. Jadi Anda bayangkan Mei, Juni, Juli, September sekitar 4 bulan ya. Atau kalau dimulai Juni 3 bulan itu 43% itu terjadi di situ di Filipina. Nah, onset of habagat. Jadi habagat ini juga merupakan dasar kalender penyusunan kalender pertanian di most region of the country. Jadi di Filipina itu ya onset day ya. Onset day itu memang digunakan untuk menentukan musim tanam ya karena mereka mungkin lebih modern ya. Kemudian, nah di sini masuk topiknya. Kalau yang ini masih umum. Kenapa kok dia nulis ini? Ya kalau ini disebutkan cuma sedikit saja ya referensinya. Di sini disebutkan previous study found that there are small but significant decreasing trend in rainfall during the summer monsoon period dari tahun 60 sampai tahun 2010. Jadi penelitian sebelumnya itu ada kecil namun signifikan penurunan tren curah hujan selama summer monsoon. Jadi selama summer monsoon itu hujannya turun. This is likely caused by weakening of westerly wind. Ini karena diakibatkan adalah penurunan westerly wind karena penurunan angin baratan ya. Ini disebutkan yang dari referensinya Cruz, kemudian Villa Fuerte dan lain sebagainya. Nah, secara stimulatusly, secara bersamaan, jumlah ekstrim event yang berkaitan dengan same arah monsunal ini itu meningkat. Jadi ada penurunan westerly, tetapi ada peningkatan ekstrim, kejadian ekstrim. Ini menurut Jin Chao 2014. Other than influence of NWP monsoon in Philippines, TGS also play a major role in modulating summer monsoon rainfall in Philippines. Nah, adanya TC itu memodulasi ya, jadi bisa naik bisa turun ya. Hujan yang terjadi pada saat mau summer monsoon onset summer monsoon. Lalu tahun 2017 Kubota itu menemukan bahwa summer monsoon onset itu cenderung start earlier. Jadi cenderung lebih awal pada bulan Mei setelah tahun 1990 yang dipengaruhi oleh TC, aktivitas TC di Filipina, di Laut Filipina dan Laut Cina Selatan. Lalu variabilitas dari pengaruh TC ini itu signifikan berkorelasi dengan total hujan, variabilitas curah hujan di daerah Northern West, jadi daerah barat laut Filipina. Ini menurut Kubota. Also, the observed increasing trend in TC-induced rainfall since early 2000 lead to the reversal of the reported decreasing summer. Jadi ditemukan ternyata ada penurunan lagi gitu. Nah, oleh karena itu kontribusi TC sepanjang Western Philippines itu secara tidak langsung itu dipengaruhi oleh TC. Hujannya itu dipengaruhi oleh TC dan kejadian enhancement profiling southwest monsoonal flow. Jadi karena ada TC maka angin pasatnya itu juga berpengaruh. Nah, lalu disebutkan di sini TC interaksi ya, pada TC yang terjadi di monsoon tersebut itu menghasilkan heavy precipitation sepanjang western region of Philippines. Menurut Kanayan melaporkan bahwa pengaruh TC on monsoonal wind and interaksinya the Caldera Mountain di daerah pegunungan Cordillera itu sepanjang western. Kemudian Heisman itu menggunakan then newly acquired Tagalese C-band, jadi menggunakan radar untuk memetakan distribusi hujan lebat sepanjang Manila. Lalu berdasarkan referensi ini, habagat event, presipitasi ini disebabkan oleh pergerakan dari TC Akui dan jadi di sini referensi-referensi ini itu menuliskan pengaruh-pengaruh kejadian
hujan atau musim hujan atau total hujan pada saat ada pada saat ada tropical cyclone atau typhoon kalau di Filipina juga sering disebut typhoon ya. Jadi di sini Sabtu menghasilkan lebih dari presipitasi lebih dari 1.000 di Manila dalam beberapa hari saja. Ini luar biasa ya, 1.000 dalam beberapa hari itu sangat tinggi ya, termasuk di Indonesia udah banjir-banjir ya. Nah, selama tahun 2013, Habagat Event, Tropical Storm Sami. Jadi ini disebutkan beberapa tropical cyclone itu berpengaruh terhadap enhancement dari hujannya. Kemudian Lackney itu mendiskusikan pengaruh dua volcano to the West Manila Spatial Center terhadap hujan. Jadi volcano pun dihitung juga. Nah, di sini lalu peneliti menyebutkan interaksi antara TC dan WNP Southwest Monsoon Flow dapat menggambarkan signifikan pengaruh yang signifikan pada hujan di bagian Filipina. Jadi tidak semua di bagian Filipina ya, di bagian-bagian Filipina karena seperti Indonesia ya, Filipina itu negara kepulauan ya. Jadi pastinya setiap tempat itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, researcher sebelumnya itu melaporkan di daerah Northwestern Philippine region eh, highest TC itu berpengaruh terhadap rain dan TC contribution itu ditemukan didapatkan itu sangat berpengaruh terhadap monsun ya. TC monsun itu sangat berpengaruh. Jadi di sini disebutkan 44,8%. Nah, jadi ini pentingnya karena 44,8% daerah Filipina ini di daerah ini yang dipengaruhi oleh TC tadi itu. Nah, remote TC precipitation effect, jadi karena TC-nya itu tidak hanya berpengaruh daerah yang dilewati, tapi daerah yang remote yang agak jauh itu juga dipengaruhi. Itu juga pernah dilaporkan oleh Pagasa, jadi meteorologinya Filipina ya. Nah, disebutkan, however, there is limited literature characterizing this underlying mechanism. Jadi mekanismenya itu masih sedikit. Kemudian tujuan paper ini adalah menginvestigasi karakteristik dari TC sebagaimana synoptic environment yang berpengaruh terhadap heavy precipitation di northwestern Philippines selama southwest monsoon season. Jadi di sini mungkin tidak sekuat paper di nomor 1 ya yang penuh referensi. Kalau di sini referensinya masih belum terlalu banyak ya. Ini bisa jadi karena yang nulis di daerah itu sedikit. Ini sama juga di bagian-bagian Indonesia. Mungkin yang nulis banyak, tapi yang publish belum tentu banyak melakukan. Nah, jadi mungkin sama, berbeda dengan daerah-daerah misalkan di Amerika, kemudian di daerah lintang tinggi lain, di China, itu mereka studi penelitian itu kan sangat masif sehingga rujukan-rujukan yang digunakan itu juga sangat banyak. Tetapi untuk daerah Filipina itu mungkin saja masih sedikit. Tapi di sini dinamika pengaruh monsun, pengaruh TC keberadaan tropical cyclone terhadap monsun ini sudah disebutkan. Walaupun kalau menurut saya mungkin kurang banyak ya, kurang banyak. Artinya penelitian-penelitian di daerah ini itu masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan. Cuma tergantung apakah datanya ada atau tidak. Nah, jadi dinamika yang sudah disebutkan di sini ingin dibuat karakteristik oleh peneliti ini tadi. Jadi mereka sudah banyak meneliti misalkan TC ini mereduksi hujan di sebelah sini, menaikkan di sini dan seterusnya. Nah, itu yang akan dibuat karakteristik bagaimana sih di daerah Northwestern Filipina. Nah, jadi ini penelitian ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Gary ini. Oke ya, jadi yang pertama Anda bisa bisa ini mungkin cocok ya kalau di Indonesia karena kadang-kadang ada beberapa topik itu
belum secara spesifik dikaji oleh peneliti. Nah, peneliti ini, Pak Gary ini, penelitian sudah ada, tapi dia ingin mengkarakterisasi pengaruh TC terhadap peningkatan curah hujan di daerah tertentu, di daerah Filipina. Itu cukup menarik juga ya, terutama peningkatan curah hujannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini kalau kita lihat sini, ini memang referensinya tidak sebanyak di rujukan yang pertama karena bisa jadi bisa jadi karena ini memang yang meneliti di sini masih kurang, bisa jadi juga karena penulis belum memasukkan referensi-referensi yang lain yang sepertinya diperlukan. Misalkan pola hujan di daerah Filipina itu bagaimana, itu mungkin perlu dimasukkan ya. Oke, sampai sini Anda harus mencontoh bagaimana sebuah tulisan ini dibentuk. Kalau saya sih minimal teman-teman yang ada di prodi di STMKG ini menuliskan paling tidak minimal kayak gini. Kalau bisa seperti yang paper yang pertama, tapi minimal kayak ginilah. Setidaknya ada beberapa referensi yang di daerah tersebut, lalu itu dicari apa sih mungkin kontradiksinya atau mungkin dibuat karakterisasinya kalau sudah ada beberapa tulisan. Nah, nanti penulis selanjutnya bagaimana? Bisa saja mereka menguji karakterisasi yang sudah dibuat penelitian sebelumnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang tepat, diperbaiki lagi dan seterusnya. Memang penelitian itu tidak akan pernah berhenti karena akan selalu ada kebaruan terus-menerus karena dunia ini sangat dinamis. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di contoh yang lain lagi.